Ya, gini kan? Baru gini kan? 4 tahun ibu nggak bisa gitu. 4 tahun, Pak. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. Pengobatan yang ada kaitannya dengan masalah akidah, pengobatan dalam bentuk doa, contohnya seorang muslim datang ke pendeta untuk didoakan kepada Yesus agar diberi kesembuhan, jelas ini terlarang. Dalam nama Yesus. Oralama syakara labalaba syikara labalaba syakara layara labaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita atas bencana alam yang telah terjadi di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, sebenarnya di tempat lain juga banjir, tapi tidak separah di 3 provinsi tersebut ya. Kalau Jakarta itu kan memang langganan banget di sana banjir. Di tempat saya juga banyak sekali yang banjir. Sepertinya memang di seluruh Indonesia sedang dilanda banjir. Maka kita doakan saja yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana alam ini. Semoga Allah berikan ketabahan, semoga Allah berikan keselamatan, dan korban-korban yang telah meninggal dunia semoga Allah tempatkan yang terbaik di sisinya. Teman-teman yang baru mampir di channel ini, subscribe ya, biar ketika saya mengupload video terbaru langsung dapat notifikasi. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena bukan banyak sih. Ada beberapa muslim yang berobat kepada pendeta. Pengobatannya itu berupa doa. Jadi kok bisa ini ya, aneh juga nih ya. Ada muslim yang minta didoakan kepada pendeta agar sembuh. Contohnya dalam video ini ada seorang ibu-ibu yang katanya sudah 4 tahun gak bisa sholat karena ada satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Lalu minta didoakan oleh pendeta Risuli Lubis. Kalau teman-teman sudah subscribe channel saya sejak lama, pasti tahu bahwa saya sering membahas mengenai pendeta Risuli Lubis ini karena ini orang selalu melakukan pemurtadan kepada muslim-muslim yang awam. Contohnya mendatangi muslim, ibu-ibu yang ada di pinggir jalan, pedagang asongan, pemulung, itu diajak ikut agama dia gitu. Makanya dulu saya sering membahas nih pendeta ya. Nah, bukan karena saya benci dengan dia, nggak ada sama sekali kebencian secara pribadi. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai muslim untuk membentengi akidah umat Islam. Karena video-video pemurtadannya juga diupload di sosial media, itu menjadi syubhat. Dan kali ini dia bikin video pengobatan, lalu pasiennya seorang muslim, ibu-ibu yang sudah nggak bisa sholat 4 tahun katanya ya. Dan setelah didoakan sembuh. Coba kita lihat dulu videonya nih. Ya, gini kan? Baru gini kan? Lelo ya. Apa yang mau ibu ucapkan? Ibu nangis sampai nangis dia. 4 tahun ibu nggak bisa gitu. 4 tahun, Pak. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. Bu, biasanya yang sakit gimana? Ibu praktekin. Ini, Pak. Iya, maksudnya pas gimana? Sholat nggak bisa duduk. Dalam nama Yesus mengalir. Dalam Maksudnya nama sholat Yesus. nggak bisa duduk. Ibu sholat di sini. Jadi pengobatannya tuh didoain gitu, dalam nama Yesus mengalir. Apanya yang mengalir saya nggak paham juga ya. Pokoknya doanya begitu. Nggak, maksudnya gerakannya ya, praktekan biar udah bisa sembuh. Ayo, sana. Saya praktekan. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, terus. Lagi, ya, sujud ya. Ya, ibu diri. In Jesus name. Nah, sekarang ibu biasanya bisa gitu nggak? Nggak bisa. Sekarang ibu udah bisa. Ibu diri. Sekarang ibu udah bisa. Haleluya. Apa yang mau ibu ucapkan? Ibu nangis sampai nangis dia. Ibunya Berapa tahun ibu nggak nangis. bisa gitu? 4 tahun, Pak. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kata ibunya 4 tahun nggak bisa sholat, tapi kata pendetanya 3 tahun. Yang benar yang mana nih? Iya, nggak tahu ini settingan apa enggak ya. 3 tahun nggak bisa gerakan gitu. Iya. Ibu kok bisa tahu ada di sini? Dari TikTok apa dari mana? Dari TikTok, saudara. Tahu dari TikTok ya. Iya ya, sampai nangis ibu ini. Saya nggak kenal dia ya, jangan nanti. Ya, inilah pentingnya luar kita biasa ya. edukasikan ya. Tuhan Yesus Jadi ada ibu-ibu yang tahu dari TikTok, ya, akhirnya berobat kepada pendeta ini. berkati ibu ini. Karena engkau
Saya nggak tahu apakah ini settingan atau enggak, tapi yang terpenting adalah edukasi yang akan kita sampaikan ya. Masalah settingan atau enggak ya urusan dialah. Berobat kepada non-muslim itu tidak mutlak diharamkan teman-teman ya. Ada situasi yang diperbolehkan seseorang berobat kepada non-muslim jikalau pengobatannya itu tidak ada kaitan dengan akidah. Pengobatannya murni masalah ilmiah. Contohnya seorang muslim datang kepada dokter non-muslim karena memang di sana nggak ada lagi dokter spesialis kecuali seorang non-muslim tersebut, maka boleh saja berobat kepada non-muslim itu. Namun pengobatan yang ada kaitannya dengan masalah akidah, pengobatan dalam bentuk doa, contohnya seorang muslim datang ke pendeta untuk didoakan kepada Yesus agar diberi kesembuhan, jelas ini terlarang. Karena seorang muslim dilarang berdoa kepada selain Allah, dan seorang muslim juga dilarang mengaminkan doa selain kepada Allah. Dalam nama Yesus. Urala masyakara la balaba syikara la balaba syakara la yara la basykan. Allah, kuasamu bekerja ya Allah, berkati hidupnya ya Allah, supaya mereka sehat walafiat. Hal ini termasuk dalam kesyirikan akbar. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai seseorang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan akbar karena bisa kekal di dalam neraka. Dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekal mereka di dalamnya. Mereka itu sejahat-jahat makhluk. Jadi di dalam ayat ini disebutkan makhluk yang paling jahat, paling buruk ialah makhluk ciptaan Allah yang diberi akal untuk berpikir tapi dia tidak menyembah kepada Allah, atau dia adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, dia kekal di dalam neraka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang sudah melakukan hal ini datang ke pendeta, minta didoakan kepada Yesus agar dapat kesembuhan, bertobatlah kepada Allah. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk juga orang-orang yang datang kepada dukun ya. Dukun itu bersekutu dengan jin untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit pasiennya. Ini juga termasuk kesyirikan akbar. Yang sudah pernah melakukan hal ini bertobatlah kepada Allah sebelum meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak ada ampunan lagi, kekal di dalam neraka. Seorang muslim dilarang berobat kepada sesuatu yang diharamkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Jadi sudah diperjelas oleh Rasulullah bahwa Allah menciptakan penyakit itu juga beserta dengan obatnya. Lalu Rasulullah menyuruh orang yang sakit untuk berobatlah, fatadawwaw, kata Rasulullah, wala tadawwaw biharami, namun jangan berobat kepada sesuatu yang haram. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3874 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah 1633. Dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menaruh kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan. Ini hadisnya Rasulullah. Sudah dipertegas oleh Rasulullah, kesembuhan itu tidak diletakkan kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi gak boleh berobat kepada sesuatu yang haram, apalagi keharamannya dalam bab akidah. Wah, ini fatal ini. Dalam agama Islam penyembuhan dengan doa itu sudah ada yang disebut dengan ruqyah. Jadi yang mau menggunakan pengobatan dalam bentuk doa ya gunakanlah pengobatan dengan cara-cara ruqyah syariah itu. Mungkin ada yang bilang, "Bang, tapi kok sembuh itu yang berobat ke dukun, berobat ke pendeta, dia sembuh?" Ya itulah bentuk ujian iman kepada kita semua. Di akhir zaman nanti Dajjal itu bukan bahkan bisa menyembuhkan, Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Siapa yang percaya dengan dia, siapa yang ikut dia, maka kafirlah, neraka jahanam untuknya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.